Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Sasi Sesa Prameswari Suryo Yuwono dengan NIM 210801537, mahasiswi program studi psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Organizational Citizenship Behavior terhadap kinerja karyawan di industri perhotelan dengan subjudul Studi Kasus 201 Jakarta Airports TBC. Baik, untuk berikutnya adalah daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan juga metode penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Rancangan penelitian ini dilatar belakangi dengan berdasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama yaitu fenomena. Sebagai industri terfragmentasi sekaligus penunjang dari sektor pariwisata, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2024, jumlah industri perhotelan ini mengalami peningkatan menjadi 4.584 usaha dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 4.129 usaha. Meskipun jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan, akan tetapi dalam beberapa bulan terakhir, kinerja industri perhotelan ini diproyeksikan menurun dan akan kehilangan pendapatan sebesar 24,5 triliun rupiah sebagai imbas dari adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran belanja. Hal ini dikarenakan, menurut Haryadi Sukamdhani selaku Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, sektor pemerintah ini memiliki porsi yang cukup besar, yakni sekitar 40% terhadap permintaan penyelenggaraan acara di hotel bintang 3 hingga bintang 5. Mengingat bahwasannya efisiensi ini akan berdampak pada menurunnya permintaan untuk kamar hotel, sehingga karyawan ini harus makin gencar mencari tamu dari sektor non-pemerintahan untuk dapat mengisi kekosongan tersebut yang mana hal tersebut tentunya membuat karyawan ini menjadi bekerja lebih kelas dan lebih lama dari waktu kerjanya, yang kemudian berdampak terhadap meningkatnya kinerja karyawan. Lebih lanjut, kinerja karyawan yang dilakukan tersebut termasuk ke dalam perilaku yang bersifat ekstra dan sukarela, dikarenakan tidak terbatas dalam lingkup job description, atau perilaku ini disebut sebagai organizational citizenship behavior. Lalu yang berikutnya adalah adanya inkonsistensi penelitian, di mana beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Restari et al. Terhadap kinerja karyawan PG Krebet Baru Malang, lalu Dotulong and Endriani terhadap kinerja anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Ningsih Prastiwi terhadap kinerja karyawan di RSUD Kabupaten Buleleng, ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel OCB terhadap kinerja karyawan, sehingga ini dapat dikatakan bahwasannya OCB ini menjadi aspek yang sangat penting bagi berfungsinya organisasi. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Lamijo et al. Yang dilakukan terhadap kinerja karyawan kantor pos cabang utama Manado, ini hasil penelitian menunjukkan bahwasannya OCB ini berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, dikarenakan karyawan ini belum menganggap bahwasannya OCB sebagai hal yang penting. Oleh karena itu, berdasarkan adanya fenomena dan kesenjangan mengenai populasi yang digunakan serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan bagaimana pengaruh organizational citizenship behavior terhadap kinerja karyawan dengan berfokus pada industri perhotelan dengan berbagai jenjang jabatan karyawan dari level tertinggi hingga terendah dan berlokasi di Kota Tangerang. Lalu berikutnya adalah rumusan masalah. Rancangan penelitian saya ini berfokus untuk menggali, memaparkan, dan mengeksplorasi apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Organizational Citizenship Behavior atau OCB terhadap kinerja karyawan di industri perhotelan. Berikut adalah tujuan penelitian yang dirumuskan berdasarkan rumusan masalah, yaitu untuk menganalisis secara lebih konkret bagaimana pengaruh Organizational Citizenship Behavior atau OCB terhadap kinerja karyawan di industri perhotelan dengan berfokus pada salah satu hotel, yaitu The 101 Jakarta Airport CBC, yang merupakan hotel bintang 4 milik Panorama Group dan berada di bawah manajemen Panorama Hospitality Management dan juga berlokasi di Kota Tangerang. Untuk berikutnya adalah landasan teori.
Selanjutnya, konsep penelitian yang saya gunakan dalam rancangan penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan teori kinerja karyawan oleh Koopmans di tahun 2014, di mana teori ini menjelaskan bahwasannya kinerja karyawan itu sebagai pola perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh karyawan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan catatan bahwasannya kinerja yang dimaksud ini lebih menekankan kepada pola perilaku dan tindakan yang berada di bawah kontrol karyawan itu sendiri dibandingkan dengan apa yang dihasilkan, kecuali perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan juga lebih lanjut, dimensi kinerja karyawan berdasarkan teori kinerja karyawan oleh Koopmans ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada task performance, mengarah pada kecakapan karyawan untuk melakukan tugas utama dari pekerjaan. Lalu ada contextual performance, mengarah pada perilaku di luar deskripsi pekerjaan yang berkontribusi pada efektivitas organisasi melalui pengaruhnya terhadap konteks sosial, psikologis, dan juga kerja organisasi. Lalu ada counterproductive work behavior, ini mengarah pada tindakan yang disengaja oleh karyawan yang dapat membahayakan organisasi. Lalu ada adaptive performance, ini mengarah pada kemampuan karyawan untuk mengubah perilaku yang dimiliki sehingga sesuai dengan tuntutan organisasi. Lalu berikutnya adalah teori organizational citizenship behavior oleh William and Anderson di tahun 1991. Pada dasarnya, OCB ini merupakan perilaku individu di tempat kerja yang bersifat fleksibel. Mengapa dikatakan fleksibel? Hal ini dikarenakan perilaku tersebut tidak menjadi bagian dari deskripsi pekerjaan yang tertera dalam kontrak kerja dengan perusahaan, serta dilakukan secara sadar dan juga sukarela, sehingga tidak termasuk ke dalam sistem penghargaan formal. Akan tetapi, secara keseluruhan, perilaku ini dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari fungsi organisasi tersebut. Lebih lanjut, William Anderson ini membagi OCB menjadi dua, yakni OCBI atau OCB individual secara langsung serta memberikan manfaat bagi individu lain. Ini bisa kepada rekan kerja atau atasan dan juga secara tidak langsung ini memberikan kontribusi terhadap organisasi. Lalu ada OCBO, ini yang ditunjukkan kepada organisasi dan memberikan manfaat bagi organisasi secara umum. Meskipun William and Anderson ini membagi OCB menjadi dua, yakni secara individu dan juga secara organisasi, akan tetapi keduanya ini tidak mengubah esensi dari pemahaman OCB itu sendiri, yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya, baik itu Organ maupun Kotsakov, melainkan hanya membedakan jenisnya yang nantinya ini dapat berimplikasi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Lalu ada dimensi dari OCB menurut William and Anderson. Untuk OCBI itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama altruism atau mementingkan orang lain. Ini sebagai perilaku diskresi karyawan untuk membantu rekan kerja dalam menangani masalah yang relevan dengan organisasi tanpa diminta, serta courtesy, yaitu atau kehormatan, sebagai perilaku karyawan untuk menghindari konflik personal yang berkaitan dengan pekerjaan dengan menjaga hubungan baik antara rekan kerja, serta cenderung memperlihatkan perilaku memperdulikan orang lain. Lalu ada OCBO yang terdiri dari kehati-hatian atau conscientiousness, yaitu perilaku sukarela yang dilakukan oleh karyawan dengan menunjukkan usaha yang melebihi persyarakatan formal. Lalu ada civic virtue atau kebajikan anggota, ini perilaku yang mengindikasi bahwasannya karyawan tersebut mendedikasikan dirinya secara bertanggung jawab terhadap kehidupan organisasi. Lalu ada sportsmanship atau sikap positif sebagai kerelaan karyawan untuk mentolerir ketidaknyamanan dari ketetapan organisasi tanpa mengeluh. Lalu berikutnya ada metode penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan dalam rancangan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian kausal komparatif, dikarenakan bertujuan untuk menguji teori mengenai ada atau tidaknya pengaruh antara OCB terhadap kinerja karyawan dengan menitikberatkan pada data-data yang bersifat numerik untuk kemudian dapat diolah berdasarkan analisis statistika. Lalu, untuk partisipan dan sampling yang digunakan dalam rancangan penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, sehingga tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi untuk dipilih, serta metode purposive sampling dikarenakan sampel yang didapat dengan adanya tujuan tertentu dan beberapa pertimbangan seperti karakteristik sampel yang sesuai dengan ciri-ciri responden, seperti berusia 18 sampai 59 tahun, lalu bekerja di industri perhotelan dengan minimal masa kerja itu 4 bulan. Oleh karena itu, penelitian ini nantinya akan melibatkan karyawan
dengan berbagai level, baik dari level tertinggi maupun terendah yang bekerja di Dewan Awan Jakarta Airport CBC. Lalu, untuk instrumen penelitian, ini yang pertama untuk alat ukur IV-nya itu ada Organizational Citizenship Behavior yang dikembangkan oleh William N. Anderson di tahun 1991 dan juga telah diadaptasi oleh Gracia Swati et al. Di tahun 2016 dengan nilai Alpha Cronbach 0,845 untuk OCBI yang terdiri dari Altruism and Courtesy serta Alpha Cronbach 0,539 untuk OCBO yang terdiri dari Conscientiousness, Civic Virtue, and Sportsmanship. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasannya alat ukur hasil adaptasi itu cukup reliable dan valid untuk diaplikasikan di karyawan Indonesia. Lebih lanjut, alat ukur tersebut nanti akan berisi 14 butir pertanyaan dengan 11 butir pertanyaan bersifat favorable dan 3 butir pertanyaan bersifat unfavorable. Lalu, alat ukur yang digunakan untuk mengukur DV, yaitu Individual Work Performances Questionnaire atau IWPQ, yang dikembangkan oleh Koopmans di tahun 2014 dan juga diadaptasi oleh Tria N. Rahmat di tahun 2018 dengan nilai Alpha Cronbach 0,871 untuk task performance, Alpha Cronbach 0,858 untuk contextual performance, dan juga Alpha Cronbach 0,814 untuk counterproductive work behavior. Di mana hasil itu menunjukkan bahwasannya alat ukur tersebut valid dan reliable karena memiliki indeks diskriminan yang baik, yakni berkisar di antara 0,447 hingga 0,734. Lebih lanjut, alat ukur tersebut berisi 18 butir pertanyaan, di mana 13 butir pertanyaan bersifat favorable dan juga 5 butir pertanyaan bersifat unfavorable. Lalu, nantinya alat ukurnya akan disebarkan secara online menggunakan Google Form dan akan dipublikasikan secara masif melalui WhatsApp Group. Ini adalah hasil uji reliabilitas dan validitas dari alat ukur tersebut. Lalu yang berikutnya adalah teknik analisis data. Hasil data tersebut nantinya akan dianalisis secara deskriptif dan juga menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk menentukan seberapa kuat hubungan sebab akibat antara IV dan DV sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel OCB terhadap kinerja karyawan di industri perhotelan dan juga nantinya data yang telah didapat ini akan diolah dan dianalisis menggunakan statistik dengan bantuan program IBM SPSS versi 20. Baik, itu tadi adalah presentasi mengenai rancangan penelitian saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya Sasi Sasa Prameswari Suryo Yuwono. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.